Harus diakui, sejak ditunjuk sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bisa dibilang sukses menggebrak dunia sepak bola Indonesia. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, berbagai catatan prestasi berhasil Timnas Merah Putih pecahkan. Mulai dari lolos babak 16 besar Piala Asia, lalu semifinal Piala Asia U23, hingga menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat catatan mentereng tersebut, lantas membuat pemain keturunan berlabel bintang mau bergabung ke skuad Merah Putih. Bahkan tak sedikit dari mereka mengatakan kalau dirinya rela bergabung ke Timnas Indonesia karena sosok Pak Erick Thohir. Lantas seperti apa? Dan berikut ulasan selengkapnya. Memiliki timnas yang kuat yang mampu bersaing di kancah dunia internasional, termasuk Piala Dunia adalah impian setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Namun sayang selama ini kita dinilai hanya bermimpi, tanpa melakukan dan menyiapkan hal-hal konkret untuk mencapainya. Di mana hal itulah yang kini coba benar-benar dilakukan secara konkret oleh PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umumnya Erick Thohir. Dalam kongres yang dilakukan pada tahun 2023, blueprint PSSI dengan tajuk Garuda Mendunia yang sempat dibawa ke FIFA akhirnya dibuka, di mana di situ dijelaskan bahwa PSSI ingin membawa timnas Indonesia berada di peringkat ke-45 dunia pada 2045. Mereka juga menargetkan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia 2031, sedangkan timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia 2033. Dan kemudian lolos ke Olimpiade 2036 dan lolos ke Piala Dunia 2038. Target yang realistis dan bahkan bisa dipercepat sebenarnya. Bahkan dalam beberapa tahun menjabat sebagai Presiden PSSI, pengaruh Pak Erick ini benar-benar sangat luar biasa. Gerakannya dalam mencari pemain-pemain keturunan berkualitas terbukti ampuh. Bahkan berkat keputusan tersebut, Timnas Mania akhirnya bisa melihat Timnas Indonesia bermain di Piala Asia, bahkan bisa lolos ke babak 16 besar. Tak sampai di situ saja, di kelompok umur Timnas U23 Indonesia juga berhasil tampil mengesankan dengan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 di Qatar beberapa waktu yang lalu. Mereka bahkan hampir saja mengamankan satu tiket ke Olimpiade Paris 2024. Bahkan tak sampai di situ saja, Timnas Indonesia kini menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah masih terbuka sangat lebar. Karena seperti kita ketahui, kalau PSSI masih berupaya mendatangkan pemain keturunan baru untuk memperkuat Timnas Indonesia di ronde ketiga bulan September mendatang. Semua sudah dirancang dengan rapi oleh Pak Erick. Saat berbicara dengan wartawan soal program PSSI setelah juara AFF U19, Erick Thohir menjelaskan jika sebenarnya semua timnas di berbagai kelompok sudah memiliki berbagai program, bukan program kagetan, melainkan memang program yang sudah direncanakan dalam jangka panjang. Sebagai contoh timnas U17, mereka setelah ini akan dikumpulkan kembali dan menjalani pemusatan latihan di Bali sebelum kembali melakukan pemusatan latihan di Jakarta dan di luar negeri. Targetnya adalah timnas U17 bisa lolos ke ajang Piala Asia U23 dengan target lebih tinggi, yaitu lolos ke Piala Dunia U17. Hal serupa juga dilakukan timnas U19. Setelah jadi juara, para pemain akan melakukan uji coba ke Korea menghadapi tim seperti Argentina. Setelah itu, mereka akan melakukan pemusatan latihan guna babak kualifikasi Piala Asia. Di timnas U19, PSSI juga menyiapkan tambahan 3 pemain keturunan,
mulai dari Maurice Mohinoke, Tim Gibbons, dan juga Dion. Penambahan ini diyakini akan membuat timnas U19 bisa bersaing di kancah Asia. Di timnas senior juga serupa. Persiapan matang disiapkan dengan menjalani partai uji coba sebelum laga perdana di round ketiga kualifikasi Piala Dunia di bulan September nanti. Dan tambahan pemain sempat dikatakan akan dilakukan, meski sejauh ini kita belum melihat kembali tanda-tanda tersebut. Jadi inilah hebatnya, semua sudah direncanakan dengan baik oleh PSSI dengan harapan tak ada lagi generasi muda yang gagal berkembang hanya karena tak disiapkan dan direncanakan dengan matang. Koneksi Pak Erik buat pemain Eropa kepincut. Melihat pengalaman Pak Erick Thohir menjadi presiden salah satu klub terbesar di Italia, Inter Milan, membuat para pemain keturunan Indonesia berlabel bintang tak sungkan untuk memilih menjadi WNI. Sebagai contoh, Kelvin Verdonk, yang merupakan pemain utama di kasta tertinggi Liga Belanda. Bahkan tak hanya Verdonk, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Natanjo, hingga Jaitses yang sebenarnya masih memiliki peluang untuk bisa tembus ke skuad The Oranje, justru lebih memilih untuk menjadi warga negara Indonesia karena mereka percaya bersama Pak Erick Thohir, timnas Indonesia bakal menjadi salah satu tim paling disegani di Asia bahkan dunia. Dan hal itu bahkan sudah bisa kita rasakan dalam beberapa tahun terakhir. Bersama Pak Erick, timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dan intinya, Pak Erick ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Koneksi besarnya terhadap orang-orang penting di kancah sepak bola dunia membuatnya cukup disegani. Bahkan kita masih ingat saat Cina mengancam Indonesia, mereka langsung jiper ketika diancam balik oleh Pak Erick. Dan semoga saja Pak Erick menjadi ketua PSSI selamanya, biar sepak bola Indonesia makin mantap dan disegani di dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.